Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna alaina al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang ke-25 dari bulan Ramadan, dari bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Itu artinya insya Allah kurang dari satu minggu atau persis satu pekan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, satu-satunya bulan yang namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena itu untuk malam ini tidak seperti biasanya, di mana pada pekan yang ketiga di malam Jumat sama-sama kita menelaah hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Untuk malam ini saya akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan sahrum mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima, rawahu An-Nasai. Yang artinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, sahrum mubarakun, bulan yang diberkahi, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka di dalamnya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu di dalamnya setan-setan yang ganas, setan-setan yang liar. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr, untuk Allah di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam
yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan dari semua kebaikan. Rawahu An-Nasai. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menjelaskan beberapa keistimewaan dari bulan Ramadan. Pertama sekali, Ramadan itu adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Apa itu berkah? Kata berkah berasal dari bahasa Arab al-barakah, yang maknanya adalah ayyu'tiya syai'u aksara mimma huwa mutawaqqa, sesuatu yang memberi lebih daripada yang diharapkan, lebih daripada yang biasanya. Berkah itu bisa ada pada benda, berkah juga bisa ada pada manusia, berkah juga bisa ada pada tempat, berkah juga bisa ada pada waktu. Misalnya, kalau ada benda yang diberkahi, maka dia akan memberikan nilai lebih dibandingkan dengan benda-benda yang sejenisnya. Contoh yang sederhana, ada air 1 gelas. Kalau menurut ukuran normal, ukuran biasa, air 1 gelas itu hanya akan menghilangkan rasa haus 1 orang saja. Tapi kalau misalnya ada air 1 gelas diminum oleh kita semua yang ada dalam masjid ini, katakanlah 60-70 orang, dan semua hilang rasa hausnya, berarti air itu adalah air yang berberkah karena dia memberikan nilai lebih. Berkah bisa ada pada manusia. Ada orang-orang tertentu yang bisa memberikan nilai lebih dibandingkan dengan orang yang lainnya, maka dia adalah orang yang diberkahi. Berkah bisa ada pada tempat. Misalnya saja di Al-Quran kan disebutkan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena tempat itu memberikan nilai lebih, baik itu barakah maknawiyah maupun barakah duniawiyah. Berkah maknawi, banyaknya nabi dan rasul yang diutus ya di sekeliling Masjidil Aqsa tersebut. Kemudian berkah juga bisa ada pada waktu. Maka ada waktu-waktu tertentu yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan waktu yang lainnya. Misalnya sepertiga malam yang terakhir itu punya nilai lebih dibandingkan dengan waktu yang lain dalam 24 jam sehari semalam. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, yansilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Allah Tuhan kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, "Mayyadu'uni fa'astajib lahu." Siapa yang berdoa kepada saya akan kabulkan doanya. "Mayyas'aluni fa'utiyahu." Siapa yang meminta kepada saya akan beri apa yang dia minta. "Mayyastaghfiruni fa'aghfir lahu." Siapa yang mohon ampun kepada saya, maka saya akan berikan pengampunan. Nah, itu artinya sepertiga malam terakhir adalah waktu yang diberkahi. Hari Jumat misalnya itu hari yang diberkahi. Dia mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan 6 hari yang lain. Begitu juga Ramadan. Ramadan adalah bulan yang diberkahi, mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Satu-satunya bulan yang namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu hanya Ramadan saja. 11 bulan yang lain tidak pernah disebut-sebut namanya. Di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis tadi, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya, yaitu pada tahun kedua Hijriyah ketika diturunkan surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sebelum ayat ini turun, puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat itu adalah puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Ini sudah Nabi kerjakan sejak di Makkah sampai beliau hijrah ke Madinah, tetap puasa Asyura. Tahun kedua Hijriah turunlah ayat 183 dari surah Al-Baqarah tadi. Sejak ayat itu turun, maka status puasa Asyura berubah. Yang tadinya wajib menjadi sunnah. Ya, yang kemudian wajib yaitu puasa Ramadan. Nah, ini salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan, adanya ibadah puasa yang disyariatkan di dalamnya. Orang yang berpuasa itu menyerupai sifat-sifatnya para malaikat. Malaikat tidak butuh makan dan minum seperti yang kita konsumsi sehari-hari. Malaikat juga tidak ada jenis kelaminnya, tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan, sehingga tidak ada hubungan seksual di antara para malaikat. Maka ketika kita berpuasa itu menyerupai sifat-sifatnya malaikat. Tapi tidak hanya sekedar sifat zahirnya, ya, sifat keunggulan malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Jadi diharapkan dengan berpuasa kita bisa menyerupai sifat-sifat fisik, tapi yang paling utama tadi ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa yang di dalam hadis tadi disebut siam, begitu juga di Al-Qur'an disebut dengan siam. Secara bahasa artinya adalah menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan satu aktivitas tertentu itu namanya puasa. Tapi kalau secara syariat, puasa itu adalah al-imsaku anil muftirat min aklin wa surbin wa jima'in wa ghairiha. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan seperti makan, minum, jima, hubungan suami istri dan yang selainnya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ma'an dengan disertai niat. Jadi puasa itu rukunnya cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Nah, kaitannya dengan niat satu. Ada perbedaan antara niat pada puasa dengan niat pada ibadah yang lain, semisal sholat. Ketika tadi kita sholat maghrib, kita berniat pada saat hendak memulai sholat. Begitu kita hendak takbiratul ihram, kita niat. Ya. Jadi tidak bisa, misalnya kita mengatakan saya itu Ustaz kalau sholat di masjid tidak berniat lagi karena sudah niat di rumah. Itu belum menjadi niat yang merupakan rukunnya sholat, karena dia harus muqtarin, harus terangkai. Pak. Nah, tapi kalau puasa tidak, niatnya tidak mesti berada di awal ibadah. Awal ibadahnya puasa itu fajar, niatnya boleh jauh mendahului. Banyak masjid ketika melaksanakan salat tarawih, di sela-sela tarawih witir, kemudian imamnya mengingatkan kepada makmumnya, pada jamaahnya, niat untuk puasa besok. Lalu rame-ramelah berniat untuk puasa keesokan harinya. Tapi pulang dari masjid, tiba di rumah masih lanjut makan minumnya, tidak ada masalah. Yang kedua, ada perbedaan antara niat pada puasa sunnah dengan niat pada puasa wajib. Kalau puasa sunnah niatnya itu boleh setelah subuh. Boleh setelah subuh. Misalnya kalau masih ada yang puasa di bulan Sya'ban ini, niatnya itu boleh setelah subuh. Pagi-pagi kita baru niat, saya puasa saja deh hari ini, itu boleh. Asal belum pernah makan minum sebelumnya. Ya, tidak bisa juga kalau sudah sarapan, sudah kenyang sekali, tiba-tiba berkata saya puasa saja deh hari ini, itu tidak bisa, Pak. Jadi sebelum pernah makan minum, niat puasa sunnah itu boleh setelah subuh. Ini beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, qadanya puasa Ramadan, puasa nazar, niatnya mesti sebelum subuh. Nabi bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berketetapan hati, tidak berniat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Jadi mesti niatnya itu sebelum subuh. Nah, untuk puasa wajib. Yang ketiga, menurut Imam Malik rahimahullahu taala anhu, pendiri mazhab Malikiyah, puasa Ramadan itu satu kesatuan. Karena dia satu kesatuan, niat di awal Ramadan itu sudah mencukupi. Ya, misalnya di hari Rabu pekan depan, begitu matahari hendak terbenam, kita sudah niat puasa Ramadan tahun ini.
Itu sudah mencukupi menurut Imam Malik. Tapi pendapat ini tidak disetujui oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pendiri mazhab Syafi'iyah yang banyak diikuti di Indonesia. Kalau menurut Imam Syafi'i, niat itu mesti tiap-tiap malam, karena hari-hari di bulan Ramadan itu berdiri sendiri. Tidak sama misalnya Pak ya dengan rakaat salat. Tadi kita salat maghrib 3 rakaat. Katakanlah ada orang salat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama lancar, tidak ada masalah. Kedua lancar, tidak ada masalah. Tiba-tiba di rakaat yang ketiga berhadas. Keluarlah dia dari masjid, wudu, terus masuk lagi. Setelah itu salat cuma 1 rakaat. Begitu ditanya, kok salatnya cuma 1 rakaat? Lalu dia jawab, kan yang batal cuma rakaat ketiga, 1, 2 tidak batal. Tidak bisa begitu, mesti diulangi semua, karena dia 1 rakaat. Tapi kalau puasa Ramadan Pak tidak begitu. Ya, puasa hari pertama lancar, kedua lancar, hari ketiga batal. Yang diganti hari ketiga saja, 1, 2-nya tidak usah diganti. Jadi dia berdiri sendiri. Maka niatnya mesti tiap-tiap malam. Untuk kehati-hatian, amalkan dua-duanya. Awal Ramadan niat puasa 1 bulan, nanti tiap-tiap malam kita tajdid, perbaharui kembali niat itu. Nah, kemudian yang keempat, karena niat ini rukunnya puasa, kalau ada yang membatalkan niatnya, maka puasanya itu bisa batal. Tapi ini ada 2 kemungkinan. 1, dibatalkan sebelum subuh. Ya. Kalau dibatalkan sebelum subuh, sepakat ulama itu puasanya tidak sah. Misal kita datang salat tarawih di masjid, terus kita niat besok mau puasa. Begitu menjelang subuh ada telepon dari atasan, besok kamu ke Jakarta ya. Sudah, kalau begitu saya tidak jadi puasa deh besok karena musafir juga. Jadi sudah membatalkan niatnya untuk puasa. Sampai masuk subuh dia tidak berniat lagi untuk puasa. Besoknya tidak jadi berangkat. Kalau begitu saya puasa saja deh. Biar dia puasa, tidak sah puasanya. Ya, karena dia sudah membatalkan niat puasanya. Tapi kalau misalnya dia batalkan sesudah subuh, misalnya dia sudah niat untuk puasa nih, dan dia sudah puasa dari subuh sampai masuk zuhur. Masuk waktu zuhur, cuaca panas, dia merasa sangat kehausan. Tidak bisa puasa ini, saya tidak kuat lagi. Saya batalkan saja puasa aku deh, ambil air minum, tidak jadi diminum. Nah, menurut sebagian mazhab Malikiyah dan Hanabilah puasanya juga batal. Tapi yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Meskipun demikian sebaiknya dihindari. Nah, jadi jangan berniat membatalkan puasa. Itu 1. Yang kedua, al-imsak anil muftirat, menjauhi yang membatalkan. Yang disepakati ulama membatalkan puasa, dan itu yang disebut di dalam definisi tadi, dan itu disyaratkan di Al-Baqarah 187. Sebetulnya kan cuma 3 saja yang disepakati semua ulama. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri. Kalau ini rasa-rasanya sudah pasti disengaja ini Pak. Nah, kalau ada yang melakukan itu di siang hari Ramadan, batal puasanya. Yang selainnya itu ulama sudah beda pendapat. Selain dari 3 itu. Misalnya mengeluarkan air mani dengan sengaja di siang hari Ramadan, menurut mayoritas ulama itu membatalkan puasa. Mayoritas ulama, tapi tidak sepakat semua ulama. Ikuti pendapat mayoritas. Muntah dengan sengaja, ada yang mengatakan tidak batal, tapi pendapat yang kuat insya Allah itu membatalkan puasa, kecuali kalau tidak disengaja Pak. Nah, begitu juga memasukkan cairan ke dalam tubuh, tapi tidak melewati saluran minuman, diinfus misalnya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ya. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada yang mengatakan tidak membatalkan. Tapi kehati-hatian dihindarilah sebisa mungkin. Jadi hal-hal yang diperselisihkan ulama, kalau bisa kita hindari. Ya, tarkul khilafi aula, meninggalkan apa yang diperselisihkan itu jauh lebih baik. Sudah Pak puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, lanjut di hadis tadi. Yang ketiga yang Nabi sampaikan, tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Di riwayat-riwayat yang lain seperti di Sahih Bukhari itu disebutkan wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ya, tidak saling bertentangan ya. Tidak saling bertentangan. Ini sebetulnya adalah kinayah ya. Bisa berarti makna sebenarnya, bisa berarti juga satu makna yang sifatnya konotatif. Kalau dipahami secara makna denotatif, makna yang sebenarnya berarti surga betul-betul itu dibuka.
Neraka betul-betul ditutup. Nah, sebelum Ramadan keadaan pintunya seperti apa? Ulama beda-beda penjelasannya. Ada ulama yang mengatakan awalnya dua-duanya tertutup. Nah, ketika masuk Ramadan, neraka tetap dibiarkan tertutup, surga yang kemudian dibuka. Ada juga ulama yang berpendapat sebaliknya. Awalnya dua-duanya terbuka. Begitu masuk Ramadan, pintu surganya tetap dibiarkan terbuka, pintu nerakanya ditutup. Ada yang mengatakan bahwa awalnya di luar Ramadan pintu surga itu tertutup, masuk Ramadan terbuka. Neraka sebaliknya. Yang jelas bahwa ini adalah isyarat, ya. Allah menunjukkan bahwa begitu masuk bulan Ramadan, pintu-pintu kebaikan yang bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga itu dibuka selebar-lebarnya. Dan sebaliknya, pintu-pintu kejahatan, kemaksiatan yang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Nah, tidak bertentangan dengan hadis riwayat An-Nasai yang saya bacakan tadi, pintu-pintu langit dibuka. Jadi langit itu adalah simbol dari kebaikan, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah dibuka seluas-luasnya di dalam bulan Ramadan. Sebaliknya, wa tughlaqu fihi abwaabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka jahim. Lalu dilanjutkan lagi, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu maradatus syayatin. Di sebagian riwayat ya cuma disebutkan saja wasuffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Tapi di riwayat An-Nasai ada kata yang mendahului kata syayatin, yaitu marada. Marada itu kira-kira maknanya Pak, setan-setan yang ganas, setan-setan yang liar, pembesar-pembesarnya setan. Dan setan juga ada stratanya. Nah, ada setan-setan yang kelas atas, ada yang kelas bawah. Ya. Kalau difahami hadis riwayat An-Nasai, tidak semua setan dibelenggu. Yang dibelenggu itu hanya setan-setan yang ganas, yang liar, pembesar-pembesarnya. Sementara setan-setan yang kelas ringan itu tetap berkeliaran di bulan Ramadan. Itu yang menggoda kita di bulan Ramadan, sehingga tetap ada yang berbuat dosa. Makanya kalau ada yang berbuat dosa di bulan Ramadan, imannya itu tipis sekali, karena dia baru berhadapan dengan setan kelas ringan. Kelas ringan Pak yang kita hadapi, kita tidak mampu. Apalagi di luar Ramadan, yang kita hadapi ini maradatus syayatin, pembesar-pembesarnya, setan-setan ganasnya, setan-setan liarnya. Wah, itu yang akan kita hadapi. Itu satu pendapat ulama. Ada ulama lain berpendapat, oh, tidak semua setan dibelenggu. Terus kenapa masih ada yang berbuat dosa di bulan Ramadan padahal setannya dibelenggu? Karena kita punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu yang mengajak kita, ya, menggoda kita untuk melakukan perbuatan dosa, sehingga dia mesti dilawan. Maka ada sebuah hadis yang sanadnya lemah. Saya sebagai amanah ilmiah saya sampaikan, sanadnya lemah, tapi matannya sahih. Ya, yang menyebutkan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ini sanadnya lemah, mata rantai periwayatannya lemah, tapi isinya sahih. Apa yang dimaksud dengan jihad yang asghar itu jihad yang kecil? Jihad melawan al-adu al-khariji, musuh yang ada di luar diri kita, eksternal. Mereka yang memusuhi Islam, menyerang Islam. Itu jihad yang kecil. Sementara jihad yang besar itu adalah jihad melawan al-adu al-dakhili, musuh internal yang ada dalam diri kita. Itulah hawa nafsu. Jadi menghadapi hawa nafsu itu lebih berat daripada menghadapi musuh yang ada di luar, yang memusuhi Islam, yang menyerang Islam. Kenapa seperti itu? Karena kalau di medan perang melawan orang-orang yang menyerang Islam, selama apapun peperangan itu akan ada akhirnya. Mau berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada akhirnya. Tapi kalau kita berperang melawan hawa nafsu kita, tidak ada akhirnya. Selama kita masih hidup di dunia, kita tetap punya hawa nafsu. Maka selama itu pula kita akan berperang melawan hawa nafsu tersebut. Nah, ini peran yang sangat berat. Maka perangilah hawa nafsu kita. Nafsu itu yang paling rendah levelnya namanya nafsu ammarah bisu. Selalu menyuruh kita berbuat jahat. Dan kalau berbuat jahat tidak ada rasa menyesalnya sama sekali. Dia nikmati dosa itu. Kalau bisa kita didik, bisa meningkat nafsu kita menjadi nafsu lawama.
masih berbuat dosa tapi dia sudah berani mencela dirinya. Loh, kenapa saya berbuat seperti ini? Nah, kemudian setelah itu kalau kita didik, dia bisa meningkat menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai ke mutmainnah, dia akan sekilas selintas melewati nafsu mulhamah. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu yang sudah diberi potensi sehingga dia mengenal potensi berbuat dosa dan potensi untuk melakukan ketakwaan. Dia kenali, dia pilihlah ketakwaan, maka menjadi nafsu mutmainnah. Setelah itu kita didik, dia akan beralih menjadi nafsu radiyah yang selalu ridha ya, dengan ketetapannya Allah. Kita didik akan menjadi nafsu mardiyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita didik dia akan menjadi nafsu kamilah yang paripurna. Ya minimal nafsu kita itu berada pada level mutmainnah, tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa didik di dalam bulan Ramadan melalui ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalamnya. Bukan sekedar puasa saja. Dengan salat tarawih di malam harinya, dengan tadarus Al-Qur'an, dengan memperbanyak doa, zikir, istighfar, ya, dengan memperbanyak sedekah. Setiap kita datang ke masjid salat tarawih jangan lupa untuk bawa uang celengan, Pak. Lebih bagus lagi kita bisa siapkan hidangan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Kemudian kita berusaha untuk melaksanakan i'tikaf. Nah, ini ibadah luar biasa dalam bulan Ramadan. I'tikaf terutama di 10 hari terakhir. May ya'takifu ma'i falya'takif al-asral awahid. Siapa yang ingin beriktikaf sama-sama saya, kata Nabi, iktikaflah di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, iktikaf di 10 hari terakhir. Kalau Nabi itu iktikaf malam dan siang. Jadi malamnya iktikaf, siangnya juga. Nah, saya tidak bisa Ustaz karena saya ada pekerjaan di siang hari. Udah, kalau begitu malamnya saja. Tidak masuk masjid sebelum maghrib, nanti keluar dari masjid setelah salat subuh. Jadi satu malam penuh. Nah, saya tidak bisa juga Ustaz kalau satu malam penuh. Ya sudah, kalau begitu sebagian dari waktu malam saja. Minimal sepertiga malam yang terakhirnya kita iktikaf. Yang penting niat itu di hati. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Kurang afdal kalau pakai bahasa Indonesia sudah. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu kalau iktikaf sunnah. Kalau iktikaf wajib, nawaitu an a'takifa atau nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid fardan lillahi ta'ala. Iktikaf wajib itu karena dinazarkan. Kita bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit ini saya akan iktikaf sekian hari. Itu menjadi wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Kemudian pada saat iktikaf yang diperbanyak itu ibadah yang berkaitan langsung hubungan kita dengan Allah dan dilakukan secara infiradi. Salat sunnah, baca Quran, zikir, ya. Kurangi, mohon maaf, seperti diskusi-diskusi. Bukan berarti tidak boleh Pak, boleh, tapi bukan itu prioritasnya. Yang diprioritaskan itu adalah ibadah infiradiyah, berkaitan hubungan kita langsung dengan Allah SWT. Lebih-lebih jangan iktikaf hanya sekedar pindah tempat tidur saja. Di luar Ramadan tidurnya di rumah, di kamar. Begitu masuk Ramadan iktikaf ternyata cuma pindah tidur di masjid. Dan tidur di masjid, ya, sekedar pindah tempat tidur. Iktikaf tidak ada batas maksimalnya. Sementara minimalnya ulama beda pendapat. Ada yang agak ekstrim itu ya paling tidak 10 hari 10 malam. Ada ulama yang berpendapat minimal sehari semalam. Tapi kalau mazhab Syafi'i paling longgar Pak. Ya, meskipun hanya saat atau lahzah, beberapa saat saja bisa kita iktikaf, beberapa saat saja. Cuma 30 menit, 15 menit bisa. Bahkan ada lebih longgar lagi, biar cuma melintas saja. Masuk di pintu sana, kita melintas keluar di pintu sana. Ketika melintas, saya niat iktikaf karena Allah. Sudah dapat juga Pak. Ya. Jadi kalau kita duduk-duduk begini, paling tidak diniatkan 3. Karena seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan dia niatkan. Niat pertama, niat ikut pengajian. Dapat kita pahala menghadiri majelis ilmu. Kan pahalanya besar kalau menghadiri majelis ilmu. Kemudian malaikat itu akan innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasmi. Malaikat membentangkan sayap-sayapnya menaungi
para penuntut ilmu sebagai tanda keridhaan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang kedua, niat untuk menunggu waktu salat isya. Nah, diniatkan juga. Nabi pernah tanya kepada para sahabat, maukah kalian saya tunjukkan amalan yang kalau kalian lakukan Allah catat pahala, Allah ampuni dosa, dan Allah tinggikan derajat. Tunjukkan pada kami ya Rasulullah. Kata Nabi, satu, isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudumu meskipun susah. Dingin sekali tetap usahakan sempurnakan wudu. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkahmu ke masjid. Yang ketiga, intizarus salati ba'das salat, menunggu satu salat setelah selesai melakukan satu salat. Jadi kita niatkan, saya duduk ikut majelis taklim, ikut untuk menunggu salat isya juga. Jadi dua-duanya dapat pahalanya. Karena yang paling memungkinkan itu, kalau mau menunggu waktu subuh kan susah. Habis salat isya mau waktu subuh susah. Habis salat subuh mau nunggu zuhur susah juga. Zuhur mau menunggu asar susah. Yang paling memungkinkan selesai salat maghrib tunggu waktu isya. Yang ketiga, diniatkan i'tikaf. Nah, jadi kita duduk seperti ini, udah dapat pahala ikut majelis taklim, dapat pahala menunggu waktu isya, dapat juga pahala i'tikaf. Nah, terakhir di ujung hadis Nabi sampaikan, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, maka sungguh dia telah diharamkan dari semua kebaikan. Kira-kira sederhananya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan kebaikan, apalagi di luar Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan. Saya kira itu saja pengantarnya, sebuah hadis riwayat An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.